rekan-rekan anggota Komisi 4 yang berkesempatan hadir. Kebetulan ini yang hadir Pak Beni. Kami perkenalkan dulu Pak Beni ini dari fraksi Demokrat, ada Ibu Emiliani Narno dari fraksi Gerindra. Ini ada Pak Doni dari fraksi Golkar, ada Pak Firdaus SIP dari fraksi Golkar. Kalau saya sendiri masih cek inilah, kalau Kak Akbar lah. Jadi adapun rapat hari ini dalam rangka memfasilitasi surat yang masuk ke DPRD yang berasal dari Forum Tenaga Pendidikan Solidaritas Nasional Wiyata Bakti Indonesia (SNWI) yang ditujukan kepada Ketua DPRD, dan Ketua DPRD mendisposisikan kepada kami Komisi 4 untuk menerima rekan-rekan yang pada hari ini berkesempatan hadir. Untuk selanjutnya nanti apapun hasil daripada pertemuan hari ini akan kami laporkan dan akan kami teruskan kepada unsur pimpinan, dalam hal ini Ketua DPRD beserta wakil-wakil Ketua DPRD. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada juru bicaranya untuk menyampaikan perihal apa yang akan disampaikan kepada DPRD, umumnya khususnya ke Komisi 4. Silakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Komisi 4 beserta anggota, dan kami hormati di saudara-saudara kami, rekan-rekan pengurus TNI Kabupaten Musirawas. Langsung saja Pak Ketua Komisi dan Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Musirawas dari Komisi 4. Kami dari PJNI pengurus PJNI Kabupaten Musirawas, kebetulan pada saat ini saya sendiri Irfan Haryadi selaku wakil ketua 1 PJNI Kabupaten Musirawas, dan didampingi oleh senior kami, ini ada Kanda Hartoyo, dia juga pengurus PJNI Kabupaten Musirawas. Yang pertama kami sampaikan bahwa permohonan maaf ini Pak Wak dari Ketua PJNI karena beliau ada urusan yang mendadak, dan insya Allah dalam waktu 10 menit akan tiba di sini. Jadi pada intinya pada saat ini kami pengurus PJNI Kabupaten Musirawas mendampingi saudara-saudara kami dari Forum Tenaga Pendidik Kabupaten Musirawas. Jadi dalam kesempatan ini beliau-beliau ini meminta dukungan, memohon kepada Bapak Ibu Komisi 4 DPRD Kabupaten Musirawas untuk meminta surat dukungan, Pak. Surat dukungan. Kami ceritakan dulu latar belakangnya. Sekilas bahwa sudah sangat lama di Kabupaten Musirawas khususnya tidak ada pengangkatan baik itu PNS maupun P3K itu, atau yang kita kenal sekarang dengan sebutan ASN, itu sudah lama tidak ada formasi untuk tendik ini, Pak. Jadi tendik ini ada yang operator sekolah, ada TU, ada laboran. Laboran itu ada labor IPA, labor komputer dan sebagainya. Terus ada juga tenaga pustakawan dan Pak Efran dipotong tadi terkait formasi apa tadi? CMS. Ya, nanti insya Allah nanti akan kami serahkan juga ini datanya, Pak. Termasuk juga itu penjaga kebersihan, satpam dan sebagainya. Jadi ada keresahan saudara-saudara kita ini, apalagi wacana yang beredar bahwa honorer ini akan dihapus karena bulan 11 kalau tidak salah. Jadi Bapak Ibu yang ada bersama kita pada saat ini merupakan tenaga honorer, Pak. Sudah mengabdi, ada yang sudah puluhan tahun
Mungkin kalau ada nasibnya diangkat jadi ASN pun 2 tahun menjabat ASN pensiun, Pak. Jadi kami mohon kepada Bapak Ibu khususnya dari Komisi 4 DPRD Kabupaten Musirawas untuk membantu semaksimal mungkin. Minta nyawe jika kami musim. Minta dukungannya tidak hanya pada saat ini, namun juga pada tanggal 20 ya. 20. Tanggal 20 nanti saudara-saudara kita ini akan ke Jakarta. Jadi Pak Wo ini bergeraknya se-Indonesia Pak Pir. Ya, karena tidak hanya di Kabupaten Musirawas, tapi se-Indonesia ini sudah belasan tahun tidak ada formasi untuk tenaga kependidikan ini yang saya sebutkan tadi. 20 Juni ya? Iya, 20 Juni ini nak ke Jakarta. Nah, ini sebagai ini dari Gubernur Sumatera Selatan sudah ada surat dukungan, dari DPRD Sumatera Selatan juga sudah ada. Jadi beberapa hari yang lalu saudara-saudara kami ini datang ke kami pengurus PGRI Kabupaten Musirawas yang insya Allah kami para pengurus akan semaksimal mungkin membersamai ya saudara-saudara kami ini memperjuangkan nasibnya. Jadi kami membantu mendampingi. Alhamdulillah saat ini saya mewakili dari rekan-rekan pengurus PGRI Kabupaten Musirawas memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Musirawas, khususnya dari Komisi 4, lebih khusus lagi yang hadir pada hari ini. Bapak Ibu ini tersebar di seluruh kecamatan. Coba tengok-tengok nih Bapak Ibu Om Limon. Nah, jadi doa itu beliau ini kalau dia care dengan tendik, dan saya yakin saya sudah paham betul dengan kelima orang ini, insya Allah kita berikan kesempatan, kita doa yang tulus untuk kemudian melanjutkan lagi. Amin. Untuk menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat Kabupaten Musirawas di dapil masing-masing. Jadi Pak Wo, itu saja pengantar dari kami. Langsung saja nanti perwakilan dari forum tendik ini, Pak Firdaus, Pak Beni, Pak Doni, ya, ikut dari ini. Bu Uli, Nyonya Pak Anas. Ini sih kami persilakan. Ini dari Ketua Tendik, ini Ketua Tendik Pak Agus untuk menyampaikan aspirasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Susan Pak. Ya. Setuju tapi santai. Ya, Inilah jadi Bapak. yang kami hormati pimpinan ataupun ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Musirawas beserta anggota, dan yang saya hormati Ketua PGRI Kabupaten Musirawas yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Evan Haryadi, dan yang saya hormati kawan-kawan ataupun rekan-rekan seperjuangan ataupun pengurus inti daripada Forum Tenaga Kependidikan ini. Baiklah Bapak pimpinan yang saya hormati, di sini tadi sudah sedikit disampaikan oleh pengurus PGRI bahwa intinya kami ke sini yaitu tidak lain hanyalah meminta dukungan daripada komisi DPR Komisi 4 ini, yaitu guna menyampaikan aspirasi daripada kawan-kawan kami ini. Yang insya Allah Pak, kami sudah ada jadwal audiensi dengan Komisi 10 itu nanti pada tanggal 22 Juni, itu serentak satu Indonesia melalui forum solidaritas ini semuanya akan audiensi dengan Komisi 10, yaitu untuk menyampaikan aspirasi, dan sekaligus nanti kami langsung ke Menpan RB meminta kepada pemerintah supaya di tahun 2024 ini dibuka atau diadakannya tes CPNS ataupun P3K untuk tenaga administrasi sekolah. Mengingat sejak dibukanya P3K dari tahun 2021 kemarin, P3K itu yang ada hanya untuk guru dan tenaga administrasi lainnya, tapi khusus tenaga administrasi atau tendik yang di sekolah ini belum ada sama sekali. Nah, sesuai dengan kemarin arahan daripada Ketua PGRI Sumsel yang kemarin sempat berbicara dengan Ibu Nunu selaku Dirjen GTK, bahwasanya untuk formasi CPNS ataupun P3K ini
tidak akan dibuka kalau memang tidak ada usulan dari pemerintah daerah. Nah, bergerak dari situlah Bapak Ibu kami sepakat untuk mulai bergerak kawan-kawan seluruh Indonesia, artinya untuk meminta dukungan daripada pemerintah daerah masing-masing yang nanti akan kami sampaikan langsung ke Dirjen GTK, yang pada intinya kami mohon untuk dibuka formasi baik itu CPNS ataupun P3K khusus tenaga administrasi sekolah. Syukur-syukur nanti ada kebijakan terbaru yang tenaga administrasi sekolah ini kami berharap itu nanti bisa diangkat tanpa tes. Nah, ini kan harapan ya. Jadi karena mengingat usia teman-teman ini Pak, kalau kami ini harus tes, kami ini kalah dengan yang muda-muda. Kalau tes ya sudah tersingkir lagi kami yang kawan-kawan yang sudah tua. Jadi meminta juga kami nanti ke pemerintah kalau bisa khusus untuk tenaga administrasi ini nanti bisa atau diwacanakan pengangkatan tanpa tes, mungkin berdasarkan dengan syarat-syarat tertentu atau berdasarkan masa kerja. Jadi mengingat kondisi kawan-kawan ini yang sudah puluhan tahun itu semuanya honorer. Dan dalam kesempatan ini perlu kami sampaikan Bapak, yang sangat mengkhawatirkan daripada teman-teman ini adalah sesuai dengan undang-undang atau peraturan menteri kemarin, yaitu undang-undang nomor 185 tahun 2022 yang intinya kemarin sempat beredar bahwa mulai tanggal 28 November 2023 tenaga honorer ini akan dihapus. Nah, inilah yang membuat kawan-kawan ini resah, Pak. Kemana nasib kita ini, ya kan? Resah dan gelisah, ya kan? Sejak adanya peraturan itu, jadi kawan-kawan ini semuanya resah. Mana kita ini? Melok P3K tidak bisa. Nah, jadi untuk itu karena peraturan ini artinya belum ada tindak lanjutnya, ya, karena ini hanya peraturan, artinya tindak lanjut dari peraturan ini yaitu belum ada. Jadi sekali lagi kami atas nama forum meminta dukungan daripada DPRD Kabupaten Musirawas, apapun nanti tindak lanjut undang-undang yang masalah pemberhentian honorer tadi, kami minta kepada DPR untuk mendukung kami supaya nantinya tidak ada pemecatan massal sebelum kami ini semuanya diangkat jadi PNS ataupun P3K. Karena sampai dengan saat ini Pak belum ada tindak lanjutnya. Apakah peraturan ini akan dilaksanakan atau tidak? Yang penting sekarang kawan-kawan ini semuanya resah ya mengenai peraturan ini. Nah, terus yang perlu kami sampaikan yang kedua Pak, ini ada jumlah tenaga honorer yang sekarang terdata di Kabupaten Musirawas. Ini untuk operator sekolah, ini untuk jenjang SD dan SMP, ini ada 32 orang. Kemudian ada operator sekolah ini ada 32 orang. Ini yang tenaga honorernya. Ya, SD SMP, Pak. Kemudian administrasi tata usaha itu sekarang ada 182 orang. Yes, di SMP Pak. Kemudian administrasi perpustakaan ini ada 49 orang. Kemudian penjaga sekolah, ini penjaga sekolah ini ada 3 orang. Tukang kebun ini ada 4 orang. Kemudian satpam, itu satpam ada 4 orang. Laboran ada 1 orang. Kemudian
kepala tata usaha ini ada 1 orang. Nah, ini semuanya adalah tenaga honorer yang ada di Kabupaten Musirawas. Kalkulasi tadi berapa orang? Kalkulasinya 276 orang Sekabupaten. Kabupaten Seras. Ini khusus tenaga administrasi sekolah. 276. Oke. Sebelum dilanjut, Pak Ya. ya, kami minta kopian itu ya. Ya. Apa yang menjadi data Pak, nanti Ya. kita akan lihat. Ya. Oke. Oke. Nah, jadi itu Pak, itu mungkin sementara yang dapat kami sampaikan. Jadi pada intinya sekali lagi melalui kesempatan ini kami mohon dukungannya Pak. Jadi yang pertama berupa surat tertulis dukungan dari pemerintah DPRD Kabupaten Musirawas itu sebagai bahan ataupun sebagai usulan kami nanti yang akan kami bawa ke Komisi 10 pada tanggal 22 Juni nanti. Selain dari itu, pada kesempatan ini juga kami mohon kepada anggota DPRD khususnya di Komisi 4 ini sekali lagi selain daripada dukungan berupa surat dukungan tertulis, kami juga nanti mohon dukungannya mungkin ada bantuan ataupun sekali lagi kami mohon Pak kalau bisa mendampingi ya, kami sangat besar harapan dari Komisi 4 ini dapat mendampingi kami nanti beraudiensi ke Komisi 10 guna menyampaikan aspirasi daripada kawan-kawan yang ada. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Telah disampaikan dan yang mewakili Ketua DPRD dalam hal ini wakil Ketua 1 Pak Boy. Sudah hadir Pak Ketua, tadi juru bicaranya wakil Ketua 1 Bung dan Kakanda Efran senior saya yang di bidang organisasi. Terus juga tadi barusan hadir Pak Ketua PGRI, tadi Pak Apoyo juga pengurus PGRI, dan Mas Agus Salim selaku Ketua Forum Medik. Adapun hal-hal yang telah disampaikan tadi mengenai surat tertulis dari DPRD, akhirnya nanti akan kami teruskan ke pimpinan karena surat yang dibutuhkan ini kan surat atas nama DPRD. Ya kan, kalau surat dukungan Komisi 4 hari ini juga kami tanda tangani bisa, tapi kan levelnya beda. Jadi karena terkait mengenai surat dukungan tertulis lembaga DPRD nanti akan ditandatangani oleh Ketua DPRD berdasarkan hasil rapat dan kesimpulan kita pada hari ini. Namun pada intinya Komisi 4 mendukung, ya, berasa sepakat ya kawan-kawan ya, pada prinsipnya mendukung terhadap apa yang telah disampaikan baik itu oleh yang mewakili PGRI maupun Ketua Forum mengenai perjuangan nasib daripada rekan-rekan Bapak Ibu sekalian. Ya bahasanya satu lagi yang mengubah nasib kita kalau tidak begitu terlibat seperti itu. Tetapi tentunya rekan-rekan sekalian juga mohon maklumnya karena DPRD ini juga lembaga yang punya batasan. Artinya seperti yang disampaikan tadi, kami mendukung apa yang bisa kami fasilitasi terkait surat dukungan juga akan kita sampaikan, terkait juga tadi yang seperti disampaikan oleh Ketua Forum terhadap apapun nanti diharapkan tidak ada pemecatan, tentunya ini akan kita sampaikan juga di dalam forum resminya nanti ya, terhadap pihak eksekutif, karena ranahnya pecat memecat ini bukan ranahnya DPRD. Ini ranahnya wilayahnya eksekutif, dalam hal ini Bupati Musirawas. Tapi tentunya ya apabila beliau bijak mengenai keadaan yang ada sekarang ini, ya tentunya pertimbangannya juga untuk sampai kepada ranah itu mungkin juga melalui pertimbangan yang sangat matang. Jadi harapan kami juga seperti itu, baik itu secara kelembagaan juga akan kita sampaikan kepada Ibu Bupati
Ya, tapi namun yang kita nyampaikan ini keputusan bukan di tangan kita. Ya kan, keputusannya ada di tangan Ibu Bupati. Apakah akan ada perampingan terkait mengenai itu, nah kita tidak tahu, cuman tetap akan kami sampaikan. Selanjutnya mengenai apa yang disampaikan Pak Denny tadi, setelah dengan apa yang telah dibacakan tadi, mungkin nanti kami minta soft copy-nya dalam rangka menjadi lampiran surat ataupun menjadi lampiran berita acara untuk nanti disampaikan kepada pimpinan bahwa rapat hari ini sudah difasilitasi sesuai dengan arahan daripada pimpinan DPR. Mungkin itu yang dari kami. Mungkin ada lagi yang akan disampaikan dari pihak baik itu PGRI, sudah ada Pak Ketua, maupun dari yang perwakilan forum, kami persilakan. Langsung kan, Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pengurus yang saya hormati, teman-teman para pendidik yang saat ini sedang memperjuangkan nasibnya, marilah kita sama-sama menjaga bersyukur kepada Allah, kita diberikan kesehatan, kita bisa bertemu dengan jiwa yang terhormat ini. Mohon maaf, saya sampaikan yang terlambat itu dalam perjalanan ketika lebaran dalam perjalanan langsung ikut izin. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh Indo Ekran karena tadi sebelumnya sudah ada komunikasi. Kalau saya telat, sampaikan juga baik-baiknya. Namun demikian, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama bahwa mereka ini adalah anggota PGRI. Di anggota PGRI ini guru dan tenaga pendidikan. Mereka yang bekerja di lingkungan dinas pendidikan, mereka yang peduli dengan pendidikan itu bisa menjadi anggota PGRI. Jadi mereka adalah bagian dari kita, mengadu kepada kita untuk bisa dijembatani, ketemu dengan berbagai pihak, salah satunya dari DPRD atau Teknik Sirawas dan mohon bantuan dukungannya. Kemudian urgensinya bahwa pendik ini sangat dibutuhkan di satuan pendidikan. Jadi para pemimpin kita pasti menghendaki adanya kemajuan, khususnya di bidang pendidikan. Nah, kemajuan-kemajuan itu selalu diharapkan oleh siapa saja yang jadi pemimpin. Tapi tanpa adanya tendik ini di sekolah itu atas usaha operator, kemudian penjaga sekolah, kemudian cleaning service, tukang kebun, lab, perpustakaan, ini adalah tenaga kependidikan yang fungsinya menunjang agar satuan pendidikan itu maju dari semua lini. Proses pembelajarannya oleh guru, tetapi administrasi tata usahanya itu oleh mereka ini. Jadi keberadaan mereka ini sangat vital, dibutuhkan, tetapi legalitas formalnya ini belum diakomodir. Nah ini ya perjuangan teman-teman kita. Jadi kalau ini dipahami oleh Bapak dan Ibu Dewan yang terhormat ini, mungkin menjadi salah satu bahan perjuangan bersama-sama dengan kami yang mengharapkan ini kan. Nah seperti itu. Jadi teman-teman ini nanti rutenya setelah mohon dukungan mungkin sudah disampaikan kan, akan minta juga dukungan formal kepada pemerintah daerah dan menjadi bupati. Mungkin bahasa kami ini belum pas sehingga perlu adanya dukungan juga dari lembaga DPRD ini supaya mereka ini dapat juga dukungan dari pemerintah daerah untuk dukungan formalnya itu kan. Karena informasi yang kita dengar ini tanpa adanya usulan formasi tendik ini sampai hari ini itu kosong kan, sudah bertahun-tahun itu kan. Ini mungkin tahun 90-an dulu ada pengangkatan penjaga sekolah, tapi habis itu sampai sekarang tidak ada lagi.
mereka sudah berada di pensiun semua kan. Nah, kekosongan ini hanya diisi oleh tenaga honorer. Ya. Kemajuan pendidikan di bidang tata usaha ini juga kalau legal formalnya mereka itu diakui, statusnya ditingkatkan, alhasil kan pendapatan mereka meningkat kan. Jadi mereka tidak lagi mencari pendapatan lain untuk menopang hidupnya, karena setiap orang pasti akan memiliki kebutuhannya. Dengan dia menjadi honorer tadi, penghasilannya belum cukup, mereka akan mencari penghasilan lain, sehingga konsentrasi untuk profesional di bidang pekerjaannya itu kan menjadi terbagi ya, tidak fokus lagi kan seperti itu. Nah, kalau mereka itu legal formalnya diakui, insya Allah dia akan fokus karena penghasilan sudah tercukupi kan, hingga dia fokus untuk mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Nah, jadi ini adalah perjuangan yang mulia dan harapannya kita dapat dukung dari semua pihak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri lanjutkan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi telah disampaikan oleh Ketua UGI Kabupaten Surawas. Tentunya ini juga satu pemahaman dengan kita Ketua, karena pada prinsipnya di beberapa kesempatan kami juga selalu menyampaikan bahwa tidak ada orang hebat tanpa guru yang hebat, dan tentunya selain daripada guru ada faktor pendukung lain, salah satunya itu adalah pendidik ini kan. Jadi pada prinsipnya kami Komisi 4 mendukung terhadap apa yang akan dilaksanakan dalam rangka memperjuangkan nasib daripada rekan-rekan sekalian, yang mana tentunya apa yang bisa kita lakukan akan kami lakukan, ya kan, apa yang sebatas daripada kewenangan kami. Dan kalau di luar daripada kewenangan kami, ya tentunya harap dimaklumi, karena memang ranahnya pengambil kebijakan ini bukan di sini tapi di Jakarta kan. Di Jakarta baik itu DPR RI maupun kementerian maupun Presiden RI. Nah, ini harapan kita akan ada solusi ataupun keputusan terbaik mengenai apa yang Bapak Ibu perjuangkan. Dan kami Komisi 4 mengirimkan doa supaya terhadap apa yang diperjuangkan ini diberikan kemudahan jalannya, dan yang diucuk-ucuk itu terutama diketuk hatinya, ya kan, karena kita sama-sama tahu dan di sini sudah kita jengok ada yang sudah mengabdi 10 tahun, 15 tahun, kan, yang paling iya kan, Tahun 2002. wow, satu tahun sudah lama, ya kan, 2002 ini aku baru masuk SMA. Honor. Sekarang sudah di DPR masih honor. Tentunya ini memang perlu perhatian khusus. Apalagi kami juga sepakat apa yang disampaikan oleh Kakanda Epran tadi. Kalau bisa hanya terkait masalah klasifikasinya itu mengenai masa baktinya baik, masa tugasnya. Ya kan? Karena kalau nanti tes lagi yang dari 2002 dengan yang melok tes terutama tahun ini, misalkan tentu pola pikir dan daya ingatnya juga berbeda. Jadi harapan kami juga seperti itu. Namanya mungkin nanti terkait surat dukungan DPR-nya mungkin nanti Pak Epran maupun dari BKRI bisa mengkoreksi nanti ke sekretariat isinya seperti apa, ya kan, dikoordinasikan terus maksudnya. Karena kalau kami Komisi 4 kan hanya memberikan rekomendasi kepada pimpinan untuk mengeluarkan surat rekomendasi. Tapi isinya sesuai dengan harapan kamu apa tidak, nah inilah perlu yang dikoordinasikan, kan seperti itu. Kalau bisa yang mukung suratnya belum ditandatangani, isi konteks daripada surat dukungan itu disampaikan, ya kan, kalau Kak Epran ini jalurnya hampir lewat jalur langit lah dia ini, koordinasinya ke DPRD, bisa komunikasi baik ke pimpinan DPRD maupun komunikasi ke sekretariat DPRD. Ya, kurasa seperti itu ya. Masih ada yang masih disampaikan mungkin dari anggota-anggota forum? Ada tambahan sedikit, Bu. Ya, silakan. Tadi lupa. Jadi pada waktu
sebelum ini ya Pak Wo ya, tadi sudah juga melakukan audiensi mendampingi rekan-rekan guru honorer dengan Komisi 4 juga ya waktu itu, Pak Lamsa dan kawan-kawan waktu itu, tahun kemarin. Jadi biasanya begini Pak Wo, bahwa ketika formasi itu dibuka, ini kan kita mengetuk pemerintah pusat untuk membuka formasi tenaga administrasi ini. Tapi usulan ini tetap dari daerah. Itu kan dibagi dari daerah untuk guru sekian, untuk misalnya teknik dibuka itu sekian. Jadi seperti itu. Tidak seperti dulu bahwa pusat yang menentukan yang apa namanya itu menyusun ini, tapi usulan diberikan kesempatan, mungkin ini bagian dari otonomi daerah tadi. Yang kedua, kami dari PGRI, Pak Ketua dan rekan-rekan, kalau Pak Ketua Komisi 4 ini saya yakin saya pernah jadi wakil beliau Pak Wo di KNPI Kabupaten Musirawas. Jadi aku lari dulu jadi anak buah beliau. Juga di Ansor Banser itu Pak Benny ini salah satu yang mendukung saya, ya, yang backup. Materi yang banyak, materi dukungan doa ya yakin. Jadi ini kalau masalah status, perubahan status itu kan dari pemerintah pusat. Nah, jadi kami juga yakin walaupun tadi Pak Ketua Komisi 4 itu tadi Bapak itu pernah beliau. Kalau kami DPR ini siapa lah cuma pakai mengusulkan. Tapi kita yakin beliau ini punya apa namanya hak untuk mengawasi, ya. Dan sebagainya dan sebagainya juga punya imunitas juga. Jadi apa yang keluar dari Pak Yudi dan rekan-rekan hari ini tidak bisa kita tuntut di hadapan hukum. Beda dengan kita, apalagi kami PNS ini. Salah ngomong selesai. Tapi tidak apa-apa Pak Kir. Ini konsekuensi dari perjuangan. Insya Allah kami siap. Jadi kesejahteraan Pak. Jadi perlu tadi ini Pak Ketua perlu diketahui bahwa kawan-kawan ini penghasilannya sekitar 400 sampai 500 ribu. Ini mungkin ada kalau belum dibuka formasi untuk ASN atau semacam tenaga kontrak, enak ya. Jadi ada daerah yang ikut membantu pendapatan kawan-kawan ini. Aku rasa Pak Kir sebulan tidak tahan jadi guru atau teknik ini Pak. Tahu persis aku kandor. Jadi kawan-kawan kita ini sudah ini. Kadang kita ini Pak Doni, Bu Ulik dan Pak Deni ya, Pak Doni, Pak Yudi. Saya ini juga dari honorer. Diangkat jadi PNS dari honorer. Jadi paham. Sebelum mereka ngomong, aku lah paham apa yang disampaikan. Ini jadi yang satu, ini kita kepada pemerintah pusat ini untuk meningkatkan status dari P3K dari honorer ke P3K. Yang kedua, ini untuk kesejahteraan Pak. Kesejahteraan kawan-kawan. Selama ini benar Bapak Ibu ya sekitar 400-500 ya. Padahal mereka ini nyawanya sekolah Pak. Kalau tidak kate operator sekolah, selesai sekolah. Karena data depodik ada dengan mereka. Kami tidak menyalahkan pihak sekolah Pak, karena memang kuota untuk gaji itu memang sudah diatur. Tidak bisa kan lebih ini ada persentasenya. Jadi insya Allah kalau ada dukungan DPR ke pemerintah daerah, insya Allah ini Pak ada ini. Dan kami juga sudah mendampingi Bapak Ibu ini menyampaikan niat untuk audiensi ke Bupati. Belum ada kabarnya Pak, sudah kami masukkan suratnya. Insya Allah mungkin dalam beberapa waktu tidak lama lagi ini juga akan kami sampaikan Pak. Ini tuh tambahan dari kami Pak Wo dan Bapak Ibu anggota Komisi 4 yang lainnya. Terima kasih. Jadi langsung kami tanggapi apa yang kami tanggapi. Yang pertama mengenai support anggaran untuk kesejahteraan. Yang ada berapa Pak Kota Bantar? 3 ya. Dari Limonnya ada 3 Kota Banggar. Tapi Pak Beni ini kalau peribahasa politik orang politik ini dalam dunia politik ini yang ditakut itu cuma 4.
Allah Subhanahu wa taala kalau di muslim Nabi Muhammad wong tua sih kok lagi ketua partai. Dan kebetulan Pak Beni ini walaupun tidak bangga dia ketua partai. Kan jadi dan dia punya 2 anggota. Salah satu dari 2 itu pasti anggota banggar. Jadi bahasanya Pak Beni ini walaupun tidak banggar jadi tetap banggar pula. Ya, jadi nanti mungkin ada beberapa dan kalau Ibu Uli pasti sepakat lah nanti dia menyampaikan, ya kan? Kalau Pak Prabowo nanti presiden, kan? Nah, itu. Jadi terkait masalah itu lambat Pak Efran menyampaikan. Kalau informasinya itu cepat, mungkin juga kami konsisten dulu sudah kami sampaikan, ya kan? Karena kemarin kalau ini ada Pak Hartoyo yang bagian dari TABD, kalau beliau masih ingat dulu di tengah malam kami Banggar memperjuangkan naiknya anggaran yang kelompok yang untuk mandi kemayat itu kalau tidak salah. Itu kan ada jomblang antara forum yang dibentuk provinsi dengan yang dibentuk kabupaten. Itu yang provinsi gajinya 600, yang kabupaten gajinya 700. Itu kemarin di rapat Banggar itu kita naikkan menjadi sama dengan provinsi 600. Walaupun jumlahnya tidak sebanyak ini. Jumlahnya cuma 83 wong kalau tidak salah waktu itu, ya kan? Nah itu kalau ranahnya kaitannya dengan anggaran mungkin nanti kita bisa perjuangkan dulu ya. Jadi belum tentu terkabul karena ini kan kaitannya tidak hanya kalau pembahasan anggaran di daerah ini tidak hanya Banggar, tapi ada TAPD-nya juga. Kadang Banggarnya ngeyel, kalau TAPD-nya tidak mau, tidak jadi juga urusan ini. Karena TAPD ini banyak alasan yang bisa dibuat. Seperti itu. Ya. Jadi kalau sudah ada Pak Hartoyo di sini selaku menjembatani bahwa memang ada usulan daripada kawan-kawan sekalian, insya Allah jalani mudah. Dan terkait mengenai anggaran, tentunya kita usahakan ya, kalau bisa naiknya signifikan kita perjuangkan naiknya signifikan, kalau tidak ya tentunya harap maklum karena kalian kamu itu kan banyak ya, kalau kemarin kan cuma kali itu 83 kalau tidak salah 100 juta cuma itu kemarinnya Pak Alkoyo naikkan anggaran itu. Nah itu Lebih ya. nah, kalau ini kan hampir 276 3 kali lipat daripada itu ya kan? Tapi apapun bentuknya kan kita perjuangan karena ini bukan duit kita juga ya, ini duit dari rakyat ya tentunya wajar baik merasa forum ini juga bagian daripada rakyat ya kan, tentunya kami DPRD ini tidak katik juga beban kalau kamu juga sejahtera kami juga melok senang ya kan, tidak katik mengurangi duit dari kami ya kan, sebenarnya kan seperti itu ya. Jadi harapan kami nanti di rapat Banggar kawan-kawan rekan-rekan Banggar yang sudah mendengarkan secara langsung, nah ini bisa kita perjuangkan bersama-sama. Tentu tadi disampaikan juga poin yang kedua oleh Pak Efran mengenai Bupati. Nah ini yang paling penting. Support yang utama itu tentunya dari Lurah. Karena ini pimpinan wilayah, ya kan, kebijakannya ada di eksekutif, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi harapan kita memang setelah audiensi ini, kalau memang masih ada waktu, tolonglah usahakan audiensi juga dengan Ibu Bupati. Aku rasa kalau Pak Efran yang menjembatani audiensi dengan Ibu Bupati selaku orang yang pernah menjadi ring 1 di lingkungan Ibu Bupati ini, aku rasa lancar-lancar. Kalau sekarang aku udah tahu masih ring 1 beda. Makanya kalau yang jelas dulu ring 1. Jelas seperti itu. Jadi mungkin bisa nanti dikomunikasikan ke pihak eksekutif terkait masalah itu, karena itu yang lebih penting, ya kan? Karena memang harus kebijakannya itu di tangan bupati. Kalau di tangan bupati kebijakannya ada, di DPRD ini jauh lebih besar dibandingkan kita bentuk-bentukan di DPRD. Ya kan? Aku rasa itu jawabannya Pak Efran. Ada yang lain lagi? Ada? Coba dengar dulu dari perwakilan yang ininya. Yang lain ya, anggota yang lain. Ini ya, apa perlu kesalahan kira-kira? Ya, tadi sudah ketuanya, Ibu bisa Ya. ada yang mau disampaikan? Apa yang Ini ini? Umur saya ini sudah lanjut Pak, kalau itu diusahakan kami ini diperbaiki. Mama Nobu agak di Berhubung umur saya ini
tindak lanjut dari tahun 2002 belum ada yang katakan kami itu yang memilih tuannya di benar. Sekarang umur ibu berapa? Bu? Kalau seandainya diangkat berapa tahun lagi? Hah? 67 Pak. Berapa tahun lagi misalkan kalau seandainya diangkat berapa tahun pensiun? Oh, 56, 4 tahun lagi Pak. 4 tahun. Masih ada kesempatan. Ini sisa gitu. Kalau tenang. Iya. Distrik mana ibu? Tes maka begini. Nah, Di mana tugas ibu? Tugasnya di S2 jajaran. jajaran Empat kali ganti sekolah. Dari sekolah ke rumah jalan kaki atau motor? Rumahan. Rumah. Jadi kami juga minta izin nih Bapak Ibu, rapat tuh kami ini ngerokok. Oh iya. Ya, itulah tadi Karena substannya. biasanya DPR ini semakin ngebulasatnya otaknya semakin lancar tuh pikir. Kalau Pak Hartoyo dan Pak inilah nggak paham. Jadi bukan udah lo Kak. Alisa. Rapat sama dia sih. Jadi terhadap yang disampaikan itu tadi ya, hampir sama lah dengan apa yang sudah disampaikan. Dan kalau terkait masalah anggaran yang masih ranahnya kami akan kami sampaikan di dalam rapat anggaran dan juga akan kami koordinasikan juga dengan pimpinan dengan karena kalinya video dan sekaligus juga nanti pihak eksekutif juga melalui perwakilan eksekutif yang tergabung juga ke dalam PGRI juga supaya ini juga bisa disampaikan kepada dunia terkait. Ini tuh ya. Sudah bahas sudah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan berikan kesempatan kepada bertanya. Bapak, Ibu, pengurus PGRI dan seluruh anggota didik. Tadi telah disampaikan aspirasinya yang memang berfasal. Kita ini memang selalu memprioritaskan dulu, akhirnya TU-nya banyak zaman otonomi itu dapat angkat. Kalau zaman belum otonomi itu memang ada formasi yang penjaga yang diangkat ya. Karena kalau zaman dulu S4 penjaga. Sekarang ini nanti penjaga yang lama pensiun, ada yang honor. Itulah yang posisinya. Terus selain penjaga, TU sekolah juga nyari dari atas. Angkatan terakhir itu 2007 itu karena oleh SBY zaman honorer. Habis itu formasi itu tidak angkat itu. Dan memang kalau di posisi sekolah memang rata-rata untuk posisi itu diisi oleh non PNS atau honorer. Memang agak miris memang posisinya ya. Tetapi kalau pertimbangan pemerintah mungkin fungsional guru itu lebih mendesak, maka mungkin didahulukan. Bukan berarti non-teknik atau non-guru itu tidak penting, tapi posisinya antara mana yang lebih penting mungkin pertimbangan sementara ini dari pendataan P3K itu yang data guru. Sebenarnya saya agak kaget ketika mereka menyampaikan data operator sekolah 32 karena sejatinya setiap sekolah punya operator. Karena nasib operator tidak jelas, akhirnya mereka milih rakot jadi guru. Kalau rakot jadi guru, ada harapan jadi P3K. Kalau honor jadi TU, sampai saat ini belum ada kabar-kabarnya diangkat. Sebenarnya pemerintah Kemendikbud 3 tahun yang lalu pernah mewacanakan mau mengusulkan P3K operator. Cuman masih belum belum. Nah, jadi itulah gambarannya. Jadi sebenarnya mudah-mudahan dari kebijakan dari pemerintah pusat dikatakan Pak Yudi tadi mengambil keputusan itu kan di BKN. Informasi apa yang mau dibentuk. Jadi mudah-mudahan terbentuk artinya sama-sama berdoa. Tapi ini nanti 276 ini. Saya khawatirnya kalau nak diinjil subsidi jadi 2000. Nah itu yang sulit menjaga konsistensi data. Saya yakin kalau misalnya BPS sepakat mengasih subsidi misalnya sebulan 500 ya. Jadi 2000 276 ini akhirnya jadi kacau lagi urung. Karena jauh sekali dari ekspektasi awalnya. Jadi itu perlu konsistensi teman-teman
memang dipilahnya mana yang milih jadi guru, mana pilih yang jadi TU. Kalau ada bantuan nggak guru belok data, jadi belok Data. nah itu yang banyak. Jadi terima kasih, itu perlu konsistensi kita, data kita mau kita benar bahwa itu seandainya nanti di perjuangan bisa berhasil ya nggak boleh balik kemana-mana data ini. Dan kasihan memang kalau itu tinggal 4 tahun lagi. Kalau PNS sudah tidak mungkin, karena PNS itu undang-undang PNS 36 terakhir. Dan 36 terakhir, jadi yang paling mungkin kalau ada formasi P3K. Kalau P3K itu setahun sebelum pensiun masih Bisa. Ada kawan kita yang setahun mau P3K. Habis itu pensiun. Dan mudah-mudahan apa yang diniatkan dikabulkan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan ini anggaran honor mereka dari sekolah. Dari sekolah Pak. Dana bos. Dana bos Pak. Dari dana bos. Dari bos itu ada persentase bisa untuk tenaga pendidik dan tenaga pendidik untuk honorer. Maksimal kalau kemarin sempat ada maksimal 30%. Zaman waktu Sekarang itu 20%. Ya. Itu boleh nggak ditumpang tindihkan dengan dana APBD? Kalau dia APBD itu sifatnya subsidi boleh. Tapi kalau misalnya dia diangkat dengan SK seperti TKS, yang dapat honor TKS dari APBD nggak boleh dapat dari Dana bos. kecuali bukan tugas rutinnya. Maksudnya jangan sampai nanti kami yang berbicara itu juga yang salah. Iya, iya. Nah, itu kan makanya Pak Arso yang kan teknis itu lebih mengerti. Terus yang kedua sudah standar perbu belum mereka? Belum, jauh. Kalau standar perbu untuk honor SMA itu 100 juta. Sudah S1 sudah 500. Tapi karena mereka bukan dibiayai oleh APBD, dia dibiayai oleh bos, komite sekolah ya sebatas kemampuan Sekolah. Saya yakin nyaris tidak ada TU yang dibayar 1 juta. Ada Pak. Udah kuliah atau gue? Kami guru. Gak sanggup lagi, kami guru. Artinya boleh ya? Boleh. Santai Bu. Iya. Karena jangan sampai Enggak, dalam makan. pembahasan Oh, iya, iya. APBD jawab lah itu karena desakan DPR gitu kan. Taruh regulasi. Kurasa itu ya. Cukup ya. Pak Ketua PGRI. Ada lagi? Ya, dan Pak Oke. Ketua yang Ya. ada minta. Pak, oke. Waalaikumsalam, baik. Terima kasih kepada rekan-rekan forum semuanya ya, sudah bisa bertatap muka dengan kami. Ya mohon maaf sebelumnya, cuma kondisi kita, ruangan kita seperti ini, sempit, kecil ya. Iya. Jadi ada yang tegak, ada yang berdiri. Mohon dimaklumi. Cuman ini namanya perjuangan. Ya. Ya, perjuangan masih mendingan ini kan asik. Kita baca juga perjuangan di tengah panas. Ya, apa kita berjuang. Nah, ini sebagai masukan sedikit ya, kami mengulas apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Komisi kami ya, pimpinan nasional dan kami garis bawahi. Betul apa kata Pak Ketua tadi, kami sangat mendukung ya. Nah, dukungan ini ya, tentunya kan nanti kan kami akan laporkan dengan pimpinan kami, Ketua DPR, karena ini kan lembaga, Ya. bukan komisi istilahnya ya kan loh. Nah, cuman kami memberikan saran ya sebagai referensi kami untuk apa namanya, untuk nanti kami laporkan dengan Pak Ketua DPR ya. Minta tolong nanti data-data yang mengenai urusan ini disampaikan dengan kami, dan mengenai konsep draft ya, konsep draft yang ingin kita usulkan itu nanti. Ya. Nah, minta tolong dibikin draft. Jadi kami tinggal merubah kod baik istilahnya, merubah kod DPR baik. Nah, cuman ada juga minta tolong dengan kawan-kawan sekalian, jangan perlu kaget isi atau bunyi itu jerak kami kayak gitu. Nah, baik itu. Monggo, silakanlah diplur ya, silakanlah apa yang nak menjadi apa namanya aspirasi kita tuangkan di situ kami akan apa namanya akan berdiskusi intern dengan pimpinan ya, seperti apa nanti ya. Kalau misalkan apa kata-katanya kurang atau lebih, nanti akan kami agak mencoret lah, istilahnya kan direvisi atau atau ditambah lagi kan, nah, seperti itu. Cuman tidak, insya Allah tidak mengurangi esensi kita, tidak mengurangi isi apa yang ingin kita
kita perjuangkan. Nah, seperti itu kira-kira. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, Pak. Cocok jadi wakil bupati. Amin, amin, amin. Nah, tambahan Pak, kepala Pak Yudi ngomong tadi ya, saya juga selaku ketua partai di DPC ya, Demokrat, ini akan saya sampaikan dengan kawan-kawan saya yang mewakili nanti di Banggar. Meskipun saya tidak di Banggar, cuma kami kan ada utusan. Ya. Betul kata Pak Yudi. Insya Allah akan kami sampaikan. Terima kasih. Termasuk ke Komisi 10 DPR RI, Pak. Karena kawan-kawan ini tanggal 20 tak berangkat ke Jakarta. Nah, kami coba telusuri, Pak ya. Komisi 10 DPR RI itu jadi siapa yang Demokrat, Ya. kan? Insya Allah kami Dari Demokrat, Gerindra, Jadwal dan Golkar. Nah, kebetulan. Jadwal agensinya tanggal 22 kan nih, Pak. Dia tadi kapasitas ketua partai dan belanja pemuda dukungan terhadap AHY ternyata tidak. itu di luar. Jadi rekan-rekan sekalian, ini suratnya sudah kami buat, sekretariat sudah buat berdasarkan surat dari DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Isinya sama, ya. Lagi tinggal ditandatangani sama ketua DPRD. Ya, jadi kami kita teruskan ke Praso, tidak lebih berat, kita contoh itu lebih ya. Sudah kami sampaikan. Menguatkan itu. Terus kamu tadi? Jadi dari ibu-ibu dulu. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menindaklanjuti keberangkatan perwakilan kami nanti Pak ke Jakarta itu kemungkinan kita ada orang 6 dan di sini kami mohon kepada Bapak Ibu mungkin bisa ikut mendampingi kami nanti ke Jakarta sana ataupun kalau memang tidak bisa mungkin sejarah kontribusi. Biasa Pak, kalau ibu-ibu cak itu Pak pikirannya. Itu aspirasi dari Anulian. Dari hati dah. Tidak kasih skenario itu. Tenang Pak, biar Pak Ketua kami lah yang handle itu. Jadi atas perhatian dan dukungan Bapak Ibu sekalian kami ucapkan terima kasih dan kami mohon doanya supaya keberangkatan kami nanti dapat berjalan dengan lancar dan semoga kedepannya Bapak dan Ibu kalaupun nanti mencalonkan lagi bisa terpilih di dapil masing-masing. Terima kasih. Siapa? Kapan lo berangkat? Tanggal 20, Pak. Tanggal 20. Bisi-bisi nanti Pak Ketua. Kalau kami ini malu, pimpinan. Tadi gua mohon maaf, adik ini kan ibu ini nanya dengan aku. Pak Efran akrab sama Pak Yudi. Ya dulu sangat akrab, itu ketuaku. Apalagi sekarang? Ya, jadi sama no, kalau dulu baik nih, untuk aku WA suruhnya berubah. Sekarang kabarnya tambah baik. Aku tak kena salah. Jadi, pada prinsipnya kita support Galola. Amin. Sebagai etika lembaganya, ajak kami teruskan dulu dengan pimpinan, ya kan, terkait dulu dengan aspirasi mohon bantuan logistik dulu kan, kita sampaikan dulu dengan pimpinan, aja ujungnya kalau kita melangkah, ini ranah komisi 4 ngambil ranahnya ini kan, jalan bersama. Jadi kami koordinasikan dulu ke pimpinan. Kalau di pimpinan, nah sudahlah, cukup lampu jatuhnya kan. Nah, ini kayak berarti pimpinan DPR. Kalau disposisi kalau disposisi pimpinan DPR ya sudah, rakyat telah kamu komisi 4, ya kan, carilah duitnya kemana? Kalau difasilitasi, kita cari. Tenang ya, ada pepeda. Iya. Kan yang jelas, aja tetap kita fasilitasi. Terima kasih. Jadi nomor telepon nanti disampaikan dengan Pak Ketua kami. Plus nomor rekening Pak ya. Jelas kalau nomor kawan-kawan anggota DPR itu kalau dihasilkan. Lalu monitor kali. Ya Puraso, seperti itu kapan kamu nak berangkat? Tanggal 20, Pak. Hah? 20. Tanggal 20. Masalah di Jakarta ya kan. Jadi Hari Selasa. jadi kebetulan kami ini masih ada agenda tanggal 21 itu rapat paripurna pembahasan
laporan pertanggungjawaban pemimpin, laporan pertanggungjawaban keuangan pemimpin. Jadi kemungkinan secara fisik tidak bisa mendampingi. Tidak mau, kami senang kalau diajak ke Jakarta. Kalau kasih lapor lagi ada Pak Hartoyo juga di situ. Senang kami. Cuma karena ada agenda yang lebih penting, karena ini menyangkut Kabupaten Musirawas, menyangkut hajat hidup yang banyak di masyarakat, atau kami mohon izin tidak bisa mendampingi, tapi doanya insya Allah tetap menyertai. Dan support dan lain-lainnya juga akan kita komunikasikan. Amin. Ya, merasa cukup ya? Ya, Pak. Ya, mungkin demikianlah rapat pada hari ini. Terima kasih untuk kepercayaan daripada rekan-rekan sekalian, baik itu ketua PGRI beserta pengurus, ketua forum beserta seluruh anggota forum terhadap kami Komisi 4, dan apapun yang telah disampaikan dari Komisi 4 akan kami sampaikan dan akan kami teruskan kepada ketua DPRD dan wakil-wakil ketua DPRD untuk ditindaklanjuti. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, mewakili daripada seluruh jajaran anggota Komisi 4. Apabila ada sikap, ucapan, tindakan, perilaku kami yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mewakili daripada rekan-rekan yang hadir mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.